Ada satu hal yang hampir semua orang Indonesia khususnya perempuan lakukan, melihat wajah sendiri lalu mencari sesuatu yang salah. Kulit terlihat kusam hari ini, jerawat yang muncul di pipi, pori-pori terasa terlalu besar, warna kulit tidak cukup merata, ada bekas jerawat yang belum hilang, atau garis kecil yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Dan dari kegelisahan-kegelisahan kecil seperti inilah terbentuk sebuah industri yang nilainya tidak kecil. Pada 2025, nilai penjualan produk skincare di Indonesia mencapai sekitar 60,2 triliun, dengan produk khusus perawatan wajah menyumbang sekitar 51,8 triliun. Hampir setiap ketidaksempurnaan memiliki nama, memiliki kategori dan istilah-istilah yang semakin banyak. Brightening, anti-aging, poreless, glass skin, acne free, oil control, skin barrier, dark spot, dan berbagai istilah lain yang membuat wajah manusia terasa seperti sesuatu yang terus-menerus harus diperiksa dan diperbaiki. Manusia mulai melihat kulit bukan hanya sebagai bagian tubuh yang melindungi, tetapi sebagai permukaan yang harus memenuhi standar-standar tertentu. Harus cukup cerah, cukup halus, cukup bersih, cukup muda, cukup lembab, dan cukup sempurna untuk terlihat baik di depan kamera maupun di depan banyak orang. Dan anehnya, semakin banyak kita mengetahui tentang apa yang dianggap sebagai kulit ideal, semakin banyak pula hal yang bisa kita anggap sebagai kekurangan pada diri sendiri. Fenomena ini sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para pemikir kritis. Dalam One Dimensional Man, Herbert Marcuse memperkenalkan gagasan tentang false needs atau kebutuhan yang kemudian dibentuk oleh masyarakat. Bagi Marcuse, persoalannya bukan seseorang benar-benar menginginkan sebuah barang, tetapi bagaimana masyarakat modern dapat membuat kebutuhan tertentu terasa begitu alami dan personal. Padahal, keinginan tersebut secara struktural telah dibentuk oleh lingkungan sosial dan kepentingan konsumsi. Ia bahkan menempatkan konsumsi yang mengikuti dorongan iklan sebagai salah satu contoh bagaimana kebutuhan dapat diproduksi oleh masyarakat. Dalam konteks kecantikan, gagasan ini menjadi menarik karena sesuatu yang awalnya mungkin bukan kebutuhan biologis perlahan dapat berubah menjadi kebutuhan yang terasa mendesak ketika karakteristik tersebut terus-menerus ditampilkan sebagai sesuatu yang lebih indah, lebih bersih, lebih menarik, dan lebih ideal. Keinginan untuk memilikinya dapat terasa seperti kebutuhan pribadi. Sekarang wajah dapat diperbesar dalam kamera depan, diperiksa dalam cahaya yang berbeda dibandingkan dengan wajah orang lain di media sosial, lalu dianalisis melalui video yang menjelaskan mengapa pori-pori kita terlihat besar atau mengapa kulit kita tampak terlihat kusam. Teknologi membuat kita mampu melihat tubuh dengan tingkat ketelitian yang sebelumnya tidak pernah kita miliki, tetapi bersamaan dengan itu ia juga memberi kita semakin banyak alasan untuk merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ini bukan hanya dugaan intuitif. Sejumlah penelitian mengenai media sosial dan citra tubuh menemukan pola yang cukup konsisten. Paparan terhadap gambar yang menampilkan idealnya sebuah penampilan dapat memperburuk persepsi seseorang terhadap tubuh dan penampilannya sendiri. Tentu saja, ini tidak berarti setiap orang yang melihat konten kecantikan otomatis menjadi insecure atau bahwa media sosial sendirilah penyebab tunggalnya. Tetapi mekanismenya cukup penting untuk diperhatikan. Semakin sering kita melihat standar tertentu, semakin mudah standar tersebut menjadi titik pembanding untuk menilai diri sendiri. Dan ketika pembanding itu hadir setiap kali kita membuka layar, wajah kita sendiri perlahan berubah menjadi objek yang terus-menerus dievaluasi. Disinilah industri kecantikan menjadi menarik. Mereka tidak hanya menjual sabun, krim, serum, sunscreen, atau berbagai produk perawatan kulit. Ia secara psikologis menjual kemungkinan tentang diri kita yang berbeda. Kulit yang lebih cerah, wajah yang lebih muda, tekstur yang lebih halus, dan pada akhirnya sebuah janji bahwa setelah menggunakan produk tertentu, kita akan menjadi sedikit lebih dekat dengan versi diri yang dianggap paling ideal. Gagasan semacam ini juga menjadi perhatian Naomi Wolf dalam The Beauty Myth. Wolf melihat standar kecantikan bukan sebagai sesuatu yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dapat menciptakan tekanan agar seseorang terus mengejar bentuk penampilan tertentu. Dalam analisisnya, industri kecantikan dan media memiliki peran penting dalam mempertahankan obsesi terhadap kecantikan dan kemudaan. Semua lapisan masyarakat, orang tua, ibu-ibu, anak muda, dan bahkan generasi yang masih harus fokus mengenyam pendidikan, terdoktrin dan berlomba-lomba mencapai obsesi ini tanpa memperhitungkan pendapatan ekonomi yang mungkin saja masih di bawah taraf rendah. Tentu saja merawat kulit bukan sesuatu yang buruk. Membersihkan wajah dari debu jalanan, melindungi kulit dari sinar matahari, mengatasi jerawat, menjaga
menjaga kelembaban atau menggunakan perawatan tertentu untuk kondisi kulit memang memiliki manfaat yang nyata. Masalahnya muncul ketika batas antara merawat sesuatu yang sehat dan memperbaiki sesuatu yang sebenarnya normal menjadi semakin kabur. Ketika kulit yang memiliki pori-pori dianggap bermasalah karena tidak terlihat seperti hasil filter HP, ketika tanda penuaan diperlakukan seperti kegagalan yang harus disembunyikan, atau ketika warna kulit alami seseorang terus-menerus dibandingkan dengan standar tertentu, pertanyaan tentang skincare berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapa yang menentukan seperti apa kulit yang normal? Jika setiap manusia memiliki tekstur kulit, pori-pori, minyak, garis wajah, warna kulit, dan perubahan biologis yang berbeda, mengapa kita semakin merasa bahwa hanya ada satu bentuk kulit yang layak disebut sempurna? Dan jika standar itu terus berubah, siapa yang mendapatkan keuntungan ketika kita merasa belum pernah cukup baik? Mungkin persoalannya bukan bahwa kita terlalu banyak merawat kulit. Mungkin persoalannya adalah bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita memiliki industri yang mampu mengubah hampir setiap ketidaksempurnaan tubuh menjadi sebuah pasar. Standar kecantikan tidak lagi datang hanya dari iklan yang muncul di televisi atau halaman majalah. Ia sekarang muncul setiap kali kita membuka ponsel. Wajah yang sudah dipoles dengan pencahayaan, kamera, filter, make up, dan berbagai teknik editing dapat muncul ratusan kali dalam satu hari, sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya merupakan hasil produksi visual perlahan terlihat seperti kondisi alami yang dimiliki semua orang. Kita melihat standar tentang bagaimana seharusnya wajah manusia terlihat. Di Indonesia, perubahan ini berlangsung di ruang yang sangat besar. Pada awal 2025, data dari perangkat periklanan Meta menunjukkan sekitar 103 juta pengguna Instagram di Indonesia, sementara data TikTok menunjukkan sekitar 108 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas. Angka ini memang bukan jumlah pengguna aktif yang dapat dibandingkan secara sempurna antar platform, tetapi cukup untuk menunjukkan satu hal: standar kecantikan hari ini memiliki ruang distribusi yang jauh lebih besar daripada iklan kecantikan generasi sebelumnya. Dan ketika standar itu berulang kali muncul di hadapan kita, ia tidak lagi terasa seperti iklan. Ia bisa datang dalam bentuk rutinitas pagi seorang influencer, video before after, rekomendasi serum, get ready with me, ulasan produk, atau seseorang yang hanya sedang menunjukkan kondisi kulitnya di depan kamera. Batas antara konten, pengalaman pribadi, dan promosi komersial menjadi semakin tipis. Artinya, standar itu tidak selalu perlu diucapkan secara terang-terangan. Tidak ada yang harus mengatakan kulitmu seharusnya seperti ini. Cukup dengan memperlihatkan wajah yang sama berulang kali dalam konteks yang sama dengan produk yang sama, maka sebuah gambaran tentang kecantikan perlahan dapat berubah menjadi sesuatu yang terasa normal. Dalam konteks skincare, persoalannya menjadi lebih halus. Kita memang membutuhkan perlindungan dari matahari atau debu jalanan. Kita memang membutuhkan kebersihan kulit. Jerawat tertentu memang membutuhkan perawatan. Tetapi dari kebutuhan yang nyata itu, pasar dapat berkembang menuju kebutuhan yang jauh lebih luas. Satu kebutuhan kemudian melahirkan kebutuhan berikutnya. Ketika kulit sudah cukup bersih, muncul kebutuhan baru untuk membuatnya lebih cerah. Ketika sudah cerah, muncul masalah dark spot. Ketika noda berkurang, tekstur kulit mulai diperhatikan. Setelah tekstur membaik, muncul perhatian terhadap pori-pori. Setelah itu datang anti-aging, dan bahkan ketika tidak ada masalah yang berarti, masih selalu tersedia sebuah kemungkinan baru untuk membuat kulit menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Inilah yang membuat industri kecantikan berbeda dari sekedar menjual produk perawatan. Ia bekerja di wilayah yang sangat dekat dengan identitas manusia. Penelitian mengenai perilaku konsumen di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme ini memang memiliki hubungan dengan keputusan pembelian. Sebuah studi IPB terhadap 250 responden menemukan bahwa influencer TikTok, citra merek, dan gaya hidup memiliki pengaruh terhadap niat membeli produk skincare lokal. Studi lain terhadap ratusan pengguna Instagram di Jabodetabek juga menemukan bahwa aktivitas media sosial berpengaruh terhadap brand equity yang kemudian berhubungan dengan purchase intention. Tetapi yang lebih menarik adalah apa yang terjadi sebelum transaksi itu berlangsung. Seseorang harus terlebih dahulu percaya bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ia harus melihat sebuah kondisi sebagai masalah. Ia harus percaya bahwa kondisi tersebut dapat diperbaiki, dan akhirnya ia harus percaya bahwa produk tertentu adalah jalan menuju perbaikan itu.
Dengan kata lain, pasar tidak hanya menjual solusi, ia juga ikut menentukan masalah apa yang perlu diselesaikan. Tentu ini bukan berarti setiap perusahaan skincare secara sengaja menciptakan rasa tidak aman pada konsumennya atau bahwa setiap produk kecantikan tidak berguna. Itu akan menjadi kesimpulan yang terlalu sederhana. Persoalannya justru berada pada struktur yang jauh lebih besar. Ketika keuntungan industri bergantung pada semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dikategorikan, maka tubuh manusia menjadi ruang yang hampir tidak pernah selesai untuk dievaluasi, dan media sosial membuat proses itu jauh lebih cepat. Dulu standar kecantikan mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berubah. Sekarang sebuah tren dapat muncul dalam beberapa bulan, menyebar melalui jutaan layar, menjadi bahasa baru dalam industri kecantikan, lalu segera diterjemahkan menjadi produk baru. Glass skin, skin cycling, slugging, barrier repair, brightening, anti-aging. Setiap istilah tidak hanya membawa pengetahuan baru tentang kulit, tetapi juga membuka kategori kebutuhan baru. Pada titik tertentu, kita bahkan tidak lagi membeli skincare karena kulit kita bermasalah. Kita membeli karena kita telah belajar melihat kulit sebagai sesuatu yang selalu bisa diperbaiki. Dan mungkin disinilah paradoks terbesar industri kecantikan muncul. Semakin banyak produk yang tersedia untuk membuat kita merasa lebih baik tentang penampilan, semakin detail pula kita belajar menemukan kekurangan pada diri sendiri. Bukan lagi tubuh yang mengejar produk, produklah yang perlahan mengejarkan tubuhnya sendiri untuk merasa belum selesai. Jauh sebelum serum dengan belasan kandungan aktif memenuhi rak toko dan sebelum wajah manusia dapat dianalisis sampai ke ukuran pori-porinya melalui kamera ponsel, masyarakat di Nusantara juga telah memiliki cara untuk merawat tubuhnya. Beras dan rempah untuk lulur, minyak kelapa untuk merawat tubuh dan rambut, tanaman, bunga, madu, bengkuang, serta berbagai ramuan yang diwariskan melalui pengetahuan keluarga dan komunitas. Praktik-praktik semacam ini bukan sesuatu yang asing dalam sejarah Indonesia. Kajian etnofarmasi terhadap sejumlah komoditas di Indonesia bahkan menemukan puluhan jenis tumbuhan yang secara tradisional digunakan untuk perawatan kulit, rambut, wajah, dan tubuh. Tapi tentu saja kita tidak sedang hidup di masa lalu dan tidak ada alasan untuk menganggap semua yang alami pasti lebih baik daripada teknologi modern. Banyak bahan tradisional belum melalui pengujian keamanan dan efektivitas dengan standar yang sama seperti produk kosmetik modern. Bahkan kajian terbaru mengenai kosmetik herbal Indonesia menekankan pentingnya pengujian dan pengawasan karena bahan alami pun dapat memiliki persoalan keamanan, kualitas, dan konsistensi. Yang menarik bukan apakah lulur lebih baik daripada serum atau minyak kelapa lebih baik daripada pelembab modern. Yang paling substansial adalah perubahan cara kita memandang tubuh. Dalam banyak praktik tradisional, merawat tubuh merupakan bagian dari kehidupan. Dilakukan untuk membersihkan, menyegarkan, menjaga kesehatan, menjalankan ritual, atau mempersiapkan seseorang dalam momen-momen tertentu. Bahkan ketika kecantikan menjadi bagian di dalamnya, tubuh tidak selalu diperlakukan sebagai proyek tanpa akhir yang harus terus diperbaiki. Hari ini keadaannya berbeda. Tubuh semakin mudah dipisahkan menjadi bagian-bagian yang dapat diberi nama, diukur, dibandingkan, lalu dijualkan solusinya. Hampir setiap perubahan biologis yang sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan manusia dapat diterjemahkan menjadi sebuah kategori konsumsi. Dan ketika tubuh sudah berubah menjadi kumpulan masalah yang harus diselesaikan, maka perawatan tidak lagi memiliki titik akhir. Disinilah gagasan komodifikasi tubuh menjadi penting. Dalam kajian ilmu sosial, tubuh telah lama dipahami sebagai sesuatu yang dapat diberi nilai ekonomi dan diperlakukan sebagai objek komoditas. Komodifikasi yang paling halus bukan ketika seseorang menjual tubuhnya, melainkan ketika seseorang mulai melihat tubuhnya sendiri sebagai barang yang harus terus diperbaiki. Kita menghabiskan uang untuk membuat wajah terlihat lebih muda, lebih cerah, lebih halus, lebih bersih. Kemudian kita menghabiskan waktu untuk mengamati apakah perubahan itu sudah cukup. Setelah satu masalah selesai, muncul masalah lain. Dan ketika kita merasa belum mencapai hasil yang dijanjikan, kita tidak selalu mempertanyakan standarnya. Kita justru mempertanyakan diri sendiri. Mungkin kulitku yang salah, mungkin saya kurang disiplin, mungkin produknya kurang bagus, mungkin saya membutuhkan produk yang lain. Dalam kerangka ini, standar tentang tubuh ideal menjadi begitu kuat sehingga seseorang merasa tidak pernah benar-benar selesai dengan tubuhnya sendiri. Dan mungkin kita perlu berhenti sejenak untuk membedakan dua hal yang sering kita campur adukan: merawat diri dan membenci diri. Merawat diri berarti menganggap tubuh kita berharga sehingga kita menjaganya. Membenci diri dimulai ketika kita percaya bahwa tubuh kita baru layak dihargai setelah mencapai bentuk-bentuk tertentu.
Perbedaannya terlihat kecil tapi konsekuensinya sangat besar. Karena jika kita merawat kulit karena menghargai tubuh, maka sunscreen cukup menjadi perlindungan, pelembab cukup menjadi pelembab, obat jerawat cukup menjadi pengobatan ketika memang dibutuhkan. Sisanya tentu dengan rutin berolahraga dan menjaga pola makan. Tetapi ketika kita merawat kulit karena merasa diri kita tidak cukup baik, maka tidak pernah ada produk terakhir. Manusia terus diajarkan untuk merasa belum selesai dengan dirinya sendiri. Kita bisa menerima manfaat ilmu dermatologi, teknologi kosmetik, dan produk yang benar-benar membantu kesehatan kulit sembari mempertahankan sesuatu yang jauh lebih penting, hak untuk menentukan sendiri bagaimana kita memandang tubuh kita. Sebab tubuh manusia tidak pernah diciptakan untuk memenuhi standar kamera dan media sosial. Kulit kita berubah karena kita hidup. Ia terkena matahari, mengalami luka, mengalami penuaan, memproduksi minyak, berkeringat, mengalami jerawat, meninggalkan bekas, dan perlahan berubah bersama usia. Semua itu bukan kegagalan dari tubuh manusia. Itu adalah tanda bahwa tubuh tersebut sedang menjalani hidupnya. Dan karena itu, melawan standar kecantikan yang tidak masuk akal bukan berarti berhenti merawat diri. Justru sebaliknya, kita merawat diri karena kita menghargai tubuh ini, bukan karena kita membencinya. Dan pada akhirnya, martabat manusia dimulai dari kemampuan untuk melihat tubuhnya sendiri bukan sebagai komoditas yang belum selesai, tetapi sebagai bagian dari dirinya yang sejak awal sudah memiliki nilai. Kita adalah manusia, dan tubuh manusia seharusnya dirawat karena ia begitu berharga, bukan dibuat merasa tidak berharga agar kita terus membeli sesuatu untuk memperbaiki tanpa ada titik akhirnya.